radhiyallahu ankum. Faslun babu ikbalil imami 'alan nasi 'inda taswiyatis sufuf. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam al-muhajirin, masjid al-muhajirin dan pengurusnya, wabil khusus al-habib alwi al-bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wal ustad irsyad wal ustad Abdurrahman wal habib alwi al-bar wa jami'ul hadirin hadirat wa sallu walid al-habib kamil al-sagaf wa insyaallah semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke bab menghadapnya imam kepada makmum di saat meluruskan saf. Hadis yang ke-422 dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri, yang artinya tegakkanlah saf-saf kalian dan rapatlah, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadzal hadis yadul, hadis ini menunjukkan kesunahan mengucapkan kalimat yang isinya menganjurkan makmum untuk mendirikan saf dan merapatkan saf. Ya. Jadi sebenarnya itu sudah cukup, tidak perlu teriak lagi saf saf saf. Itu kalimat tadi itu sudah cukup untuk memanggil makmum agar membuat saf. Nah, sebab itulah kalau duduk jangan terlalu jauh, dekat dengan imam, karena ada fadilah, yaitu mendapatkan takbir pertama imam. Nah itu kalau terlalu jauh duduknya akan ketinggalan fadilah itu. Jadi takbir pertama imam atau takbiratul ihram itu memiliki fadilah yang istimewa. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi menyatakan kalimat tersebut dengan beberapa riwayat, di antaranya sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah, luruskan saf kalian, sesungguhnya meluruskan saf sebagian dari penyempurnaan salat. Fi riwayatin ukhra, safnya bentuknya jamak, fa inna taswiyatas sufuf, ya, ada riwayatnya sufuf, ada riwayat yang lain shaf, min tamamis shalah, dari bagian menyempurnakan salat. Jadi melafadzkan kalimat tersebut hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Di riwayat yang lain, ketika Nabi menyatakan kalimat tersebut, rapatkanlah, luruskanlah saf, posisi Nabi menghadap kepada makmum, ke arah makmum. Imam Bukhari bahkan membuat bab, judulnya babu ikbalil imam 'alan nas inda taswiyatis sufuf, bab
imam menghadap ke arah makmum pada waktu meluruskan saf. Riwayat kedua, Nabi menghadapnya ke arah kiblat. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat tersebut, luruskanlah dan rapatkanlah saf. Sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Nabi katakan, dirikanlah saf dan rapatkanlah, sesungguhnya aku melihat kalian dari arah belakang punggungku. Kalimat yang Nabi katakan melihat kalian dari arah belakang punggungku, otomatis posisi Nabi menghadap kiblat, makanya melihat dari belakang punggung. Iya kan? Nabi katakan saya bisa melihat kalian dari belakang punggung, berarti posisinya pada waktu itu posisi Nabi sedang menghadap ke kiblat dan berada di mihrab. Kalau berada di belakang gak mungkin, pasti di mihrab. Dan Nabi mengatakan melihat kalian dari arah belakang punggung, itu menunjukkan posisi Nabi menghadap ke kiblat dan makmum di belakangnya pas. Nah, jadi dua riwayat itu ada. Di saat itulah Nabi mengatakan aqimu sufufakum wa tarasu, dirikanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah. Ada seorang doktor namanya Dr. Wahba Az-Zuhaili, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, beliau menyebutkan dianjurkan ketika melafadzkan kalimat tersebut, memerintahkan untuk merapatkan saf, itu yaltafitu an yaminihi wa shimali. Sang imam mengisyaratkan menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Nah, itu diterangkan di dalam kitab Fiqhul Islam. Kesimpulannya, mengucapkan kalimat tersebut, merapatkan saf, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang memanggil, namanya igomah ya, memanggil untuk hadir waktu dekat melaksanakan sholat, kita kenal dengan waktu iqamah. Kesepakatan para imam empat yang melantunkan atau membacakan iqamah itu adalah yang disunnahkan yang azan. Jadi yang azan, maka dialah yang disunnahkan membacakan iqamah itu. Dan iqamah ini haknya imam, bukan haknya muadzin. Apalagi makmum, gak boleh makmum main berdiri, ayo saf saf, gak boleh. Itu haknya imam. Imam izinkan kepada muadzin, ayo qomat, baru qomat ya, baru qomat. Makmum gak ada hak, muadzin saja tidak punya hak ya. Jadi nanti imam yang izinkan, ayo qomat, baru qomat. Paham ya? Nah, qomat itu sudah memanggil orang untuk sholat gitu, sudah tiba waktu sholat. Makanya sunnahnya qomat itu dibacanya cepat. Kalau sunnahnya azan dibacanya lambat. Kenapa qomat sunnahnya dibaca cepat? Karena pasti memanggil orang yang sudah hadir, sudah di dalam masjid. Kalau azan sunnahnya lambat karena memanggil orang yang belum datang ke masjid, sehingga diperlambat sunnahnya. Tuh. Nah, ini pentingnya ilmu fikih di sini ya. Walaupun yang kita baca kitab hadis ya, tapi pembahasannya ke arah fikih. Nah, jadi imam yang menentukan, dan yang azan maka dia juga yang qomat. Itu kesepakatan mayoritas 4 mazhab, sebagaimana dikutip di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Ada riwayat dikatakan man adzana
fahuwa yuqim. Siapa yang telah melantunkan azan, maka dia yang berhak membacakan iqamah. Itu riwayat disebutkan oleh para fuqaha. Nah, kemudian ketika sudah dipanggil untuk iqamah, maka di sini terjadi beberapa pendapat para ulama. Jadi yang pertama kali ketika imam izinkan untuk membaca iqamah, otomatis yang berdiri duluan kan yang membaca iqamah, kemudian imam. Kedua-dua ini yang berdiri terlebih dahulu, karena di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni. Apabila qomat telah dibacakan, maka kalian jangan berdiri, kata Nabi. Jadi Nabi katakan jangan berdiri. Nah, ini untuk koreksi ya. Koreksinya apa? Jangan kita berdiri dulu, sudah bersaf baru qomat, makmum ya. Tapi tunggu mazhab Syafi'i itu selesai qomat, baru makmumnya bangun berdiri. Karena Nabi katakan apa tadi? Apabila iqamah telah dibacakan, maka jangan kalian berdiri, kata Nabi, hatta tarawni, hingga kalian telah melihat aku. Nabi waktu itu menjadi imam. Imam berdiri terlebih dahulu bersamaan dengan yang membaca iqamah, karena yang baca iqamah juga disunnahkan berdiri. Nah, ini sunnah ya, sunnah, tidak ada sangkut paut sah solat dan sebagainya, enggak. Kesunahan berarti ada fadilah lebih, kalau kita amalkan dapat pahala lebih. Karena di hadis tadi tidak menyebutkan kapan waktu berdiri, Nabi hanya mengatakan jangan berdiri. Maka ulama beda pendapat kapan mulai berdiri. Ada beberapa riwayat dari para ulama, mereka kumpulkan kalau mazhab Syafi'i berdirinya setelah selesai membaca iqamah. Kita makmum bangkit berdiri setelah selesai membaca iqamah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sampai di kalimat hayya 'alal falah baru berdiri. Adapun dari mazhab Hambali sampai pada kalimat qad qamatis shalah dia berdiri. Mazhab Maliki memilih 3 tempat. Bisa di awal iqamah sudah boleh berdiri, pertengahan juga sudah boleh berdiri, atau memilih paling akhir juga sudah bisa untuk kita berdiri. Nah, itu beberapa pandangan ulama terkait masalah meluruskan saf dan panggilan iqamah. Mazhab Syafi'i menyatakan di akhir selesai baca iqamah kemudian berdiri, itu jika bisa mendapatkan takbir pertama imam. Artinya orang yang mungkin agak jauh, sekiranya dia perhitungkan ketika qomat selesai dia gak sempat dapat takbir pertama imam, maka lebih afdol dari awal dia sudah berjalan walaupun di awal qomat. Itu mazhab Syafi'i. Yang dimaksud di akhir iqamah kemudian kita berdiri, itu posisinya di depan dekat dengan imam, sehingga tidak luput mendapatkan takbir pertama imam. Karena takbir pertama imam itu punya fadilah tersendiri. Ya, dikatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili ya. Imam Abu Ya'la terkenal ada 2 orang. Ada yang satu namanya Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Beliau seorang qadhi dan ahli fikih dalam madhab Hambali.
Yang kedua, Abu Ya'la Al-Musili adalah ulama ahli hadis yang menulis kitab Musnad Abi Ya'la Al-Musili. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW beliau bersabda, likulli syai'in safwah, ya, likulli syai'in safwah, wa safwatu sholati at-takbiratul ula. Segala sesuatu punya intisari, dan intisari di dalam solat terletak pada takbir yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla lillah, ya, arba'ina yawma fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ini fadilah orang yang menjaga takbir pertama bersamaan mengikuti takbirnya imam. Takbir pertama takbiratul ihram. Kata Nabi, siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dan dia selalu mendapati takbir pertama imam, maka dicatat baginya terbebas dari dua hal. Yang pertama, terbebas dari api neraka, dan yang kedua, terbebas dari penyakit kemunafikan. 40 hari, tapi berturut-turut, kata guru kami, ya, berturut-turut sholat 5 waktu selama 40 hari, arba'in. Fadilahnya, garansinya dari Nabi SAW. Kalau Nabi sudah menyatakan begini, tidak mudah diamalkan. Tuh. Pasti hari keberapa kelewat begitu. Tapi kalau mampu tembus 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama sholat 5 waktu setiap harinya, itu jaminan dari Nabi, terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit kemunafikan. Dulu ada tabi'in, ya, bernama Imam Sa'id Ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyab. Nah, beliau terinspirasi dengan hadis ini. Beliau sholat di Masjid Nabawi bukan 40 hari, 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbir imam. 40 tahun. Bahkan dalam keadaan sakit, beliau pernah dimasukkan ke penjara, disiksa secara zalim. Keadaan sakit, beliau tetap berusaha untuk sholat selama 40 hari itu dan mendapatkan takbir imam. Di dalam penjara juga begitu, tidak ditinggal amalan itu, padahal dalam keadaan sudah dianiaya, sakit. Tuh. Sampai pernah hebatnya beliau istiqomah, musim, ya, ekstrim terjadi di kota Madinah, sampai-sampai Masjid Nabawi kosong, nggak ada orang yang sholat karena waktu itu cuaca parah, ya, di zaman itu sulit mereka. Yang ada di Masjid Nabawi hanya beliau, Imam Sa'id Ibn Musayyib, dan diberikan keramat oleh Allah Ta'ala. Muazzinnya juga tidak hadir. Beliau tahu waktu sholat tiba, beliau letakkan telinga di atas kuburan Nabi. Di dalam kuburan Nabi terdengar suara azan. Oh, sudah waktu masuk sholat zuhur. Nanti waktu asar datang, dengar lagi sudah ada azan asar, mulai sholat. Itu diceritakan di dalam biografi beliau, ya, karena buah dari istiqomah. Jadi beliau menjaga selama 40 tahun, ya, takbiratul ula di sholat 5 waktu. Kemudian di sini dikatakan, fa inni arakum min wara'i zahri,
Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Nabi katakan demikian. Ini masuk ke dalam bab mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama membahas secara khusus tentang mukjizat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang berjudul Dalailun Nubuwah. Kalau kita mau tahu mukjizat-mukjizatnya Nabi, bacalah kitab tersebut. Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi, karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, atau Bahjatul Mahafil, di situ juga membahas kitab Dalailun Nubuwah, atau kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah karya Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani, itu juga membahas tentang mukjizat-mukjizat Rasul digabung dengan sirah dan syama'il ya dalam kitab tersebut. Dan mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat yang paling terbanyak, melebihi semua para nabi, paling terbanyak. Dihitung oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tuh azyad min alfain. Mukjizatnya Rasul lebih dari 2000 mukjizat. 2000 mukjizat. Ya. Belum yang disebut irhasat ya. Ada istilah irhasat itu sebelum dilantik menjadi Rasul di usia 40 tahun. Jadi hitungannya mukjizat itu di saat usia 40 tahun. Ketika diangkat menjadi Rasul. Kalau kejadian luar biasa yang terjadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul disebut irhasat, itu tidak kalah banyak. Tuh. Jadi mukjizatnya saja mulai usia 40 tahun sudah 2000 lebih mukjizat, belum lagi irhasat yang sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, ini istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan, aku bisa melihat kalian dari belakang sama seperti aku melihat kalian dari depan, dalam satu riwayat. Inni arakum min wara'i zahri kama arakum min amami, kata Nabi. Saya mampu melihat kalian dari belakang punggung saya. Berarti tempat penglihatan Nabi di belakang punggung. Ya, di punggung ya. Sebagaimana saya mampu melihat kalian dari depan, kata Rasulullah SAW. Kemudian babu idza kana bainal imam wa bainal qaumi haitun au satrun ya. Sekarang masuk ke bab yang baru, membahas tentang imam dan makmum terpisah oleh dinding atau terpisah oleh penghalang satir. Sah tidak sholatnya? Disebut sholat berjamaah antara makmum dengan imam. Ini kalau kita baca di beberapa literasi kitab fikih, pembahasan ini cukup panjang ya. Tapi saya simpulkan sederhananya seperti ini. Kalau di ruangan tertutup, jendela ditutup, pintu ditutup, imamnya di dalam, makmumnya di luar, apakah sah? Kalau kita mengkaji dengan pemahaman muqarnatul madzhab, perbandingan madhab, terjadi khilaf ya di antara 4 mazhab. Tapi kesimpulannya hukumnya sah. Walaupun tertutup dengan pintu, dengan jendela. Karena itu kita amalkan tuh yang ruangan AC kan tertutup. Ditutup, imamnya di dalam, makmumnya di, bahkan ada makmum yang tidak bisa melihat imam, dia hanya bisa melihat makmum. Nah, dalam hukum fikih yang penting melihat makmum, yang melihat makmum tersambung terus sampai melihat imam. Nanti ada jarak dari luar masjid 150 meter. Tasalsul seperti itu. Akan tetapi dalam kitab At-Tahriratu As-Sadidah ini perlu di garis bawah ya. Tertutup itu boleh asal jangan dikunci.
Misalnya pintu itu kita kunci, grendel. Ya, kita kunci. Kalau dikunci, mereka mengatakan nggak sah. Posisi tertutup tanpa dikunci. Ada pendapat kedua mengatakan lebih aman buka aja deh sedikit pintunya. Yang penting ada ruangan terbuka, sekalipun tidak kelihatan imam, pintunya terbuka antara imam dengan makmum sehingga tidak ada pembatas. Ada yang berhati-hati mengikuti pendapat demikian. Nah ini pembahasannya di fikih ya. Nanti kalau yang kita baca di Masjid Al-Amin At-Taqriratus Sadidah itu lebih rinci tentang masalah tersebut. Ini kitab yang kita baca, kitab hadis. Tapi kesimpulannya sederhananya seperti itu. Kemudian masalah imam di sini. Imam ini yang menjadi imam memimpin sholat itu kosakatanya sama dengan imam yang memimpin masyarakat. Ya, di dalam apa? Di dalam kajian ilmu fikih. Jadi syaratnya sama. Imam yang disolat syaratnya sama dengan imam yang memimpin umat Islam. Ada yang beda. Tapi gak ada kajian fikih membahas imam orang kafir, gak ada. Yang dimaksud imam orang kafir pemimpin, bukan bab sholat. Karena jelas tidak boleh orang kafir memimpin dalam sholat. Itu anak SD juga paham. Tidak usah ngarang kitab itu. Tapi mungkin orang salah paham karena tulisannya sama. Imamah itu juga bisa diartikan imam sholat. Imamah juga bisa diartikan pemimpin di dalam kitab-kitab fikih. Makanya guru-guru kami mengajarkan kalau belajar kitab sama guru. Kalau enggak ada beberapa kata yang mirip-mirip ternyata maknanya beda. Kemudian baca kitab belajar jangan malas loncat-loncat halaman, tapi baca dari awal sampai akhir sehingga pemahaman itu utuh. Ada satu tokoh ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah mengatakan, pengarang kitab Safahat Irshadul Ulama dan juga kitab Khimat Zaman Ulama karya beliau mengatakan apa? Al-kitabu la yu'tika sirrahu illa idza qara'ta kullahu. Buku yang kalian baca atau kitab yang kalian baca tidak akan bisa memberikan rahasia ilmunya kepada kalian terkecuali kalian membacanya secara keseluruhan. Ini karena malas baca kitab loncat. Halaman ini belum tuntas. Dia sudah baca belum selesai bab itu udah pakai ceramah. Bahkan keluarkan fatwa. Akhirnya fatwanya ngawur. Itu yang disebut oleh Nabi fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi fadallu wa adallu. Dia berfatwa yang tanpa dasar ilmu. Dia menjadi menyimpang, sesat, dan orang yang mendengar juga ikut tersesat. Kan ada tuh yang sekarang bilang ini dimaksud imam sholat. Masalah pemimpin bukan di situ yang dibahas. Pemimpin itu masalah maksudnya imam sholat katanya. Nah, itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Nah, jadi imam ini syurutnya sama imam sholat dengan imam yang memimpin masyarakat. Pertanyaan muncul, bagaimana kalau imam ini yang diangkat adalah imam yang fasik itu apa artinya? Orang yang jelas melanggar hukum syariat, namanya fasik. Secara terang-terangan ya. Itu namanya fasik. Kata para fuqaha itu di dalam kitab Al-Fiqh ala Madhhab al-Arba atau kitab-kitab mazhab Syafi'i seperti Tuhfatul Muhtaj menyebutkan hukumnya makruh. Ya. Memang betul tidak masuk. Kalau dia bikin sholatnya tidak sah atau apa? Enggak, itu sah ya.
tidak masuk ke wilayah itu. Tapi masuknya ke wilayah makruh. Makruh itu tidak baik. Kalau memang jelas-jelas orang itu sudah melanggar hukum Allah, orang fasik. Atau mubtadi', orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mereka jadi imam sah, tapi hukumnya makruh kecuali melakukan bid'ah yang sudah masuk ke wilayah kufur. Ada perbuatan bid'ah yang membuat orang itu menjadi keluar dari Islam. Ada seperti mengatakan dulu kelompok ya, namanya Mujassimah. Mereka mengatakan Allah itu berwujud seperti pemuda, tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot, menggunakan baju berwarna merah. Itu pemahaman bid'ah dalam akidah yang jelas-jelas bisa kufur. Kalau kayak begini jadi imam nggak boleh, nggak sah, karena disetarakan dengan orang kafir. Jadi bid'ah dalam akidah itu yang bisa membuat kufur. Ya, bid'ah dalam akidah. Keseluruhan hukumnya makruh. Dalilnya biasa dirujuk sahabat yang antaranya Anas bin Malik waktu itu menjadi makmum imamnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi seorang gubernur dan terkenal zolim, terkenal fasik, dikenal oleh masyarakat. Tapi memang tradisi pada waktu itu yang gubernur dimuliakan menjadi imam. Ya, beliau jadi imam, di belakangnya sahabat jadi makmum. Di antaranya Anas bin Malik. Ini menjadi satu dalil bahwasanya ketika ada orang fasik menjadi imam, sholatnya sah. Tapi makruh. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Malik. Imam Malik tegas dalam masalah ini. Beliau mengatakan kalau orang itu yang imam jelas-jelas melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan atau seorang yang fasik, maka sholatnya tidak sah. Pendapat Imam Malik. Mungkin alasan yang bisa kita analisa karena waktu itu yang jadi imam sekalipun orang fasik zalim, posisinya dia sebagai pemimpin dan terkenal kejam, main bunuh orang. Ada yang mengkritik dibunuh. Mungkin dalam keadaan apa? Terpaksa. Sehingga mereka juga harus menjadi makmum. Ini pandangan Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan tidak boleh orang fasik jadi imam. Apalagi ada riwayat. Kata beliau ada riwayat hadis. Riwayat ini kalau dilacak ada dalam kitab Sunan Ibn Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Salatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma gauma wa hum lahu karihun. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasari'ani. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang dengan sebab mereka atau tiga orang ini sholat mereka lakukan itu hanya terangkat sejengkal dari kepala mereka. Artinya tidak diterima oleh Allah. Sholat mereka lakukan terangkat kepala mereka sejengkal, shibra. Yang pertama, seseorang yang menjadi imam kepada satu kaum, tapi makmumnya ini atau kaumnya ini semuanya tidak suka kepada dia. Makmumnya tidak senang orang itu jadi imam. Kata Nabi, sholat itu hanya sejengkal. Nah, Imam Malik mengambil satu tafsiran kenapa tidak disukai dalam konteks ini, sebab orang ini fasik. Kalau orang itu soleh gak mungkin tidak disukai, dan gak ada alasan menolak orang soleh menjadi imam. Biasanya orang yang menolak jadi imam karena orang itu fasik. Itu yang jadi dalil dari Imam Malik. Yang kedua,
istri yang tidur di malam hari sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepadanya. Makanya itu istri harus minta maaf dulu sebelum tidur. Nanti kalau yang istri protes, yang suaminya terhadap, sudah suami juga minta maaf, aman deh. Dua-dua saling minta maaf. Tapi konteks hadisnya ditekankan di situ kepada istri karena laki-laki punya tanggung jawab sendiri. Dia sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, dia yang menanggung dosanya istri jika tidak mendidik istrinya dan anak-anaknya. Nah, kalau tidak dilakukan, suaminya itu semalam itu dalam keadaan marah dan istri belum minta maaf, sekalipun istri itu sholat tahajud, hanya sejengkal saja sholat itu naik di atas kepalanya. Itu bahasa kias, majas dari Nabi, artinya apa? Allah akan terima. Itu bahasa kasarnya ya. Yang ketiga akhawani mutasari'ani, dua orang saudara yang berkelahi. Paling banyak masalah waris ini ya. Bertengkar kedua orang saudara, sholat yang dia lakukan selama itu ia sejengkal di atas kepalanya. Itu karena Nabi sebutkan akhawan, dua orang saudara. Potensi terbesar dua orang saudara berkelahi ya. Di konteks zaman kita kekinian ini, kalau zaman dulu jarang tuh masalah waris bertengkar. Tapi zaman sekarang paling banyak karena banyak juga yang mengadu masalah waris. Berarti paling banyaknya bertengkar masalah itu. Kata Nabi, kalau keduanya terus bertengkar tanpa mencari solusi, mendamaikan keduanya, maka selama itu dia sholatnya hanya di atas kepalanya satu jengkal saja. Dia gak angkat ke langit bahasanya. Gak sampai ke langit. La tuqbal sholatuhu, pahala sholatnya tidak dapat. Mungkin sholatnya dia lakukan kewajibannya gugur ya, tapi pahalanya itu yang dikhawatirkan dia tidak dapatkan. Nah ini terkait apa tadi masalah imam. Ada beberapa riwayat menyebutkan yang belum nikah dengan yang sudah nikah lebih afdol yang sudah nikah yang menjadi imam. Nah, memang ada riwayat semacam itu ya, dinukil oleh Imam Al-Uqaili, Abu Ja'far Al-Uqaili, wafat tahun 322 Hijriah. Itu beliau menyebutkan suatu riwayat, rak'atan minal mutazawwij afdalu min sab'ina rak'atan minal azab. Dua rakaat dari orang yang sudah menikah lebih afdal daripada orang yang bujang sebanyak 70 rakaat perbandingannya. Jadi orang menikah sholat 2 rakaat pahalanya 70 rakaat. Orang yang bujang dapat satu saja atau dua rakatan. Ternyata diteliti oleh para ulama hadis. Ini hadis yang lemah, hadisun dhaif. Ya, hadisun dhaif. Sebagaimana yang disebutkan sendiri oleh Imam Al-Uqaili. Imam Al-Uqaili memiliki kitab namanya kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Kitab itu memang sengaja beliau kumpulkan para periwayat yang lemah, yang meriwayatkan hadis-hadis lemah, dikumpulkan menjadi satu kitab namanya Ad-Du'afaul Kabir. Sehingga para fuqaha ketika menerangkan syarat imam itu gak masuk itu menikah ya, gak masuk sebagai syarat. Artinya kalau dia memang memenuhi syarat sebagai imam walaupun belum menikah, apalagi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu, maka silakan gitu. Tapi ada juga sampai sekarang mempercayai riwayat itu karena dia menerangkan juga secara realistis. Karena orang yang sudah menikah itu insya Allah gejolak dia terjaga, gejolak biologis dan lain sebagainya ya. Sehingga ketika sholat lintasan ke arah yang tidak baik itu tidak ada. Berbeda yang belum nikah kan masih bergejolak itu. Takutnya ketika jadi imam terlintas pikiran-pikiran yang tidak baik. Apalagi jalan di masjid ada lihat sesuatu yang tidak baik. Ada mazhab itu
saya tidak mengingkari. Sekalipun hadis ini doif, tapi ada di golongan para sufi lebih mengutamakan orang yang menikah menjadi imam dibanding orang yang belum menikah. Karena mereka takut ada lintasan di pikiran orang yang belum menikah itu cenderung lebih kuat berpikir hal yang tidak baik itu. Dan itu sangat tidak beradab ketika sedang sholat, apalagi posisi menjadi imam. Salah satu dalil yang dijadikan itu di dalam kitab At-Tawdih karya Ibnu Mulakin, ketika putri Nabi meninggal, Sayyidah Ruqayyah apa Ummu Kulthum ya, saya lupa itu. Itu riwayat ini disebutkan mau dimasukkan ke liang lahat. Ada suaminya Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi tanya kepada Sayyidina Utsman dan semua yang hadir sebelum memasukkan jenazah putrinya ke liang lahat. Nabi katakan, mohon maaf ya, tadi malam ia berhubungan dengan istrinya siapa? Ternyata semuanya malam itu berhubungan dengan istrinya. Hanya satu orang yang tidak, Abu Darda kalau tidak salah. Abu Darda atau Abu Tolha, saya lupa dua nama ini. Dia mengatakan saya wahai Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kamu yang memasukkan jenazah putri saya ke liang lahat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dimasukkan ke liang lahat. Setelah dikuburkan, Nabi tidak terangkan apa-apa, tidak ada lanjutan hadis kenapa tadi saya menyuruh yang memasukkan yang tidak berhubungan suami istri tadi malam. Nabi tidak jelaskan karena mereka sudah paham. Nah, Ibnu Mulakin yang menerangkan kenapa Nabi lakukan itu bisa dilihat di kitab Tawdih Syarah Sahih Bukhari ya. Itu ada 30 jilid lebih kitab itu. 30 jilid lebih menerangkan Sahih Bukhari. Kata Ibnu Mulakin, karena Nabi menjaga kesucian, jangan sampai orang ini memasukkan jenazah ke liang lahat itu satu proses yang sangat suci. Nabi khawatir yang memasukkan sekalipun suaminya, suami Sayyidina Utsman kan ada istri juga. Ada seril namanya. Ya. Takut ketika memasukkan terbayang apa yang terjadi tadi malam sehingga merusak kesucian sakral tersebut, memasukkan jenazah ke liang lahat. Lihat sucinya nih agama Islam, diajarkan, dididik oleh Nabi Muhammad SAW sampai hal-hal yang terlintas dalam pikiran yang tidak baik itu bagi Nabi satu hal yang tidak baik. Maka ulama menyamakan, begitu juga sholat. Kalau memasukkan jenazah saja, Nabi menghindari jangan sampai terlintas pikiran-pikiran yang tidak baik, apalagi ketika sholat. Nah ini mazhab ini mereka meyakini hal itu. Tapi kalau syarat dalam kitab fikih gak masuk dia. Merujuk kitab Minhajul Talibin. Ini kitab Minhajul Talibin, kitab mazhab Syafi'i yang biasanya para santri sudah sampai level pertengahan ilmu fikih. Semua orang-orang yang bermazhab Syafi'i pasti tidak asik dengan kitab tersebut. Judulnya Minhajul Talibin, karya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Dalam kitab tersebut beliau terangkan gak ada syarat imam sudah menikah atau belum menikah. Yang ada adalah usia, ilmu, hafalan Al-Quran yang paling banyak siapa. Ya, itu. Kenapa beliau tidak menyebutkan sebagai syarat? Karena beliau menganggap hadis tersebut hadis yang dhaif, lemah. Dan hadis lemah tidak boleh dijadikan hukum. Kalau Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, memasukkan hadis tersebut sebagai hadis palsu, bukan dhaif lagi. Al-Mawdu'at, ya, kitab kumpulan hadis palsu. Nah, kitab Minhajul Talibin sudah cukup menjadi rujukan, apalagi dikuatkan dengan syuruhnya. Ada Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian yang kedua ada kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli, yang ketiga ada kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Khatib Asy-Syarbini. Tiga kitab ini menerangkan juga tidak ada syarat
sudah menikah atau belum menikah dalam syarat imam sholat. Tidak ada. Ya. Ini bagi pemula baca Muqnil Muhtaj. Ini lebih mudah. Ya. Kalau Tuhfatul Muhtaj sulit, ibaratnya sulit, susah. Itu untuk yang sudah banyak mempelajari kitab-kitab fikih Syafi'i, baru dia bisa paham kitab itu. Yang pertengahan Nihayatul Muhtaj, ya. Jadi kalau untuk yang pemula di pertengahan kajian atau belajar fikih Syafi'i, kalau ingin membaca kitab yang menjelaskan Minhajul Thalibin, baca kitab yang Muqnil Muhtaj Al-Imam Khatib Syarbini, itu lebih mudah, ya. Tuhfatul Muhtaj rumit. Pertengahan Nihayatul Muhtaj Imam Romli. Terakhir di sini diterangkan bahwa syarat imam itu diantaranya adalah tadi kata Nabi Muhammad SAW, bacaan Al-Qur'annya baik, hafalannya Al-Qur'annya baik. Dalam hadis Sahih Bukhari itu, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an wa a'lamuhum bi sunnah. Kata Nabi, yang menjadi imam bagi satu kaum yang paling baik bacaan Al-Qur'annya atau paling banyak hafalan Al-Qur'annya, aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, jika bacaan mereka sama dan hafalannya sama banyak, maka fa'alamuhum bi sunnah, mana yang lebih faham sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, jika masalah sunnah juga sama-sama memiliki pemahaman yang sama, maka fa'aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrah di masa Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fi hijrati sawa'an fa'akbaruhum sinna, kalau sama-sama hijrah, ilmu juga sama, Al-Qur'annya juga sama, hafalan dan bacaannya, maka yang didahulukan yang usianya lebih tua. Riwayat fa'aqdamuhum silma, yang lebih dulu masuk Islam. Nah, itu gak ada syarat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada lahir 194, wafat 256 Hijriah. Juga riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Tidak disebutkan tentang masalah nikah atau belum menikah. Nah, hadis ini yang bisa jadi hujjah. Hadis ini lebih kuat. Kemudian dirinci lagi dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Kuwaitiyah, 42 jilid kitab itu. Kalau disusun panjang sampai itu 42 jilid. Saya nggak punya kitabnya, tapi pernah lihat kitabnya itu, pernah baca di perpustakaan. Ya, 42 jilid. Di situ 4 mazhab dibahas. Kemudian dikatakan di situ disepakati adalah yang pertama yang paling paham fikih, khususnya bab salat, kemudian Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian hijrah tadi, kemudian umur, baru yang akhir itu ada khilaf. Ada yang menambahkan tadi itu sudah nikah atau belum nikah. Keluar juga pendapat itu. Padahal hadis dhaif. Ya. Karena memahami mazhab yang tadi yang saya terangkan, kesucian, jangan sampai terlintas pemikiran yang tidak baik. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait tentang hadis yang ada di kitab Sahih